Kebangkitan Bluebird tentu tidak terlepas dari berubahnya dua situasi, yaitu berubahnya orientasi dunia startup dan juga meredanya pandemi. Munculnya fenomena tech winter telah mempengaruhi industri ride-hailing secara signifikan, termasuk Gojek dan juga Grab. Sebelumnya, berkat dukungan investasi yang besar, tarif Gojek dan Grab itu bisa lebih murah dari taksi konvensional. Tapi ketika investasi dan valuasi mereka menurun, kedua perusahaan ini terpaksa harus melakukan pemangkasan dan juga efisiensi operasional. Pendanaan Gojek pun turun sampai dengan 50% dan pekerjanya juga berkurang 9%. Begitupun Grab yang menghadapi tantangan serupa, pendapatan investasinya menurun sehingga operasionalnya perlu disesuaikan. Mereka nggak bisa lagi tuh memberikan subsidi yang besar, diskon, promosi, sehingga akhirnya tarif layanan ride-hailing mulai mendekati tarif taksi konvensional dengan gap yang tidak terlalu besar. Pada saat yang sama, pandemi juga mulai mereda. Per Desember 2022, pemerintah mencabut kebijakan PPKM, sehingga aktivitas ekonomi kembali bergeliat dan mobilitas transportasi menjadi kembali normal. Termasuk permintaan layanan taksi Bluebird yang kembali meningkat. Direktur Utama Bluebird, Sigit Djoko Sutono, mengakui bahwa dengan meredanya kasus COVID-19, maka mobilitas masyarakat kembali normal dan mereka mulai menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Tetapi tentu saja ya, kebangkitan Bluebird nggak sepenuhnya hanya semata-mata karena faktor eksternal tadi. Bluebird juga melakukan serangkaian langkah strategis di saat terjadi serangan disrupsi maupun pandemi yang membuat perusahaan akhirnya bisa kembali meraup untung. Pertanyaannya, apa aja tuh langkahnya? Pertama, ketika terjadi disrupsi, Bluebird memutuskan untuk merangkul pesaingnya, yaitu berkolaborasi dengan Gojek. Mereka yakin bahwa kerjasama tersebut merupakan bentuk win-win solution. Skema kerjasamanya terbilang nggak rumit sih, karena Gojek kan sebagai perusahaan IT hanya menambah layanan pemesanan taksi Bluebird pada aplikasinya. Everybody wins. Walaupun Bluebird sudah memiliki aplikasi My Bluebird, tetapi kerjasama itu dinilai oleh pimpinan Bluebird tetap bisa menguntungkan para driver. Karena menurutnya, dengan tambahan channel, para driver itu punya peluang untuk bisa mengambil penumpang lebih banyak. Bluebird merasakan pemesanan taksinya memang akhirnya jadi meningkat. Nah, strategi kolaborasi ini menjadi survival mode untuk Bluebird di tengah gempuran gelombang tumbuhnya taksi online. Bluebird juga menempatkan Alamanda Santika Santoso sebagai komisaris independen. Dia adalah mantan Vice President People and Culture di Gojek. Keputusan itu katanya diminta oleh Ibu Noni Sri Ayati Purnomo sebagai komisaris utama, dan itu menunjukkan bahwa Bluebird ingin bertransformasi menjadi perusahaan yang agile dengan menarik orang-orang terbaik meskipun berasal dari para kompetitornya. Yang kedua, Bluebird fokus meningkatkan pelayanan para pengemudinya karena mereka sadar betul bahwa pelayanan pengemudi yang excellence itu adalah keunggulannya. Bahkan Gojek pun ingin kerjasama untuk meningkatkan pelayanan para pengemudinya. Karena dengan sistem kerja kemitraan, Gojek itu kan susah ya untuk memastikan kualitas pelayanan dari para pengemudinya kepada pelanggan. Direktur PT Bluebird, Andre Djoko Sutono, mengatakan, pengemudi itu yang utama karena berkat manusianya, jasa layanan kita jadi bisa lebih unggul. Begitu seriusnya masalah ini ditangani sampai mereka membuat program Pasti Segar bekerjasama dengan perusahaan deodoran untuk menyediakan deodoran bagi para pengemudinya. Excellence-nya pengemudi Bluebird terukur dari sikap ramah dan kompeten. Mereka tidak bingung ketika harus memilih jalan dan tidak terus ngajak ngobrol sewaktu kita memang nggak ingin diajak ngobrol. Selain itu, mereka dibekali kemampuan berkendara yang aman, nyaman, dan juga efisien. Dalam hal ini, Andre mengatakan safety driving itu wajib. Sebelum bergabung, mereka diberikan beberapa pelatihan. Kalau sudah lulus, baru bisa bawa mobil. Kualitas seperti itu merupakan hasil kumulatif dari pelatihan berkelanjutan dan budaya perusahaan di dalam Bluebird. Memelihara kualitas pelayanan para pengemudi adalah upaya Bluebird menjaga keunggulan kompetitifnya. Kualitas pelayanan dan keamanan pelanggan adalah dua area yang sudah menjadi kekuatan mereka sebagai taksi konvensional. Mereka paham bahwa pengalaman baik yang dirasakan pelanggan tentang layanan tersebut menjadi faktor penting dan nilai tambah di tengah adanya disrupsi digital. Walhasil, Bluebird menghadapi persaingan dengan memaksimalkan sumber daya internalnya. Saya jadi teringat teori resource-based view, yang menurut teori ini, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya internal yang berharga dan unik. Dalam konteks Bluebird, mereka sudah memiliki brand dan reputasi yang kuat, serta basis pengemudi yang terlatih dan juga loyal. Nah, itulah yang dioptimalkan sehingga mereka pun bisa survive dan pulih kembali. Yang ketiga, Bluebird menggunakan pendekatan engage everybody yang bertujuan untuk meningkatkan layanan mobility as a service. Melalui 3 strategi layanan. Yang pertama adalah multi-channel yang memudahkan pelanggan mengakses layanan Bluebird.
Yang kedua adalah multi-payment yang memudahkan pelanggan untuk bertransaksi melalui berbagai metode pembayaran. Dan ketiga adalah multi-product yang memberikan beragam pilihan layanan mobilitas sesuai dengan kebutuhan sang pelanggan. Strategi 3M ini didukung aplikasi My Bluebird yang diperbarui, sehingga pelanggan bisa langsung memilih layanan mobilitas yang diperlukan dengan satu klik saja. Mulai dari layanan taksi, sewa mobil, kirim barang, hingga shuttle ke luar kota. Pengguna juga bisa mendapatkan data perjalanannya, sehingga mereka memiliki pendataan transaksi dan perjalanan yang lebih transparan. Yang keempat, Bluebird mendiversifikasi bisnisnya dengan menyediakan layanan logistik yang disebut Bluebird Kirim. Sigit mengatakan, kami mempersiapkan SDM berkualitas, terutama di bidang teknologi informasi atau IT, yang saat ini menjadi tim terbesar setelah tim operasional. Merekrut tenaga ahli bidang tech bisnis dan strategic transformation sangat dibutuhkan untuk bisa mengeluarkan ide-ide aplikasi layanan baru. Layanan non-taksi ini berkontribusi positif pada pertumbuhan bisnis Bluebird, karena belakangan permintaan logistik terus meningkat. Meski demikian, Sigit mengakui mereka masih harus menemukan segmen yang tepat karena bisnis logistik termasuk red ocean yang persaingannya ketat banget. Kelima, pimpinan Bluebird berhasil memainkan strategi viral marketing. Teman-teman pasti ngeh ya, waktu Direktur Utama PT Bluebird, Bapak Sigit Djoko Sutono, jadi viral ya. Kenapa? Karena aksinya yang menyamar sebagai supir taksi. Di video itu tampak Pak Sigit turun ke jalan berseragam supir Bluebird lengkap dan papan nama di mobilnya. Persis seperti supir taksi Bluebird pada umumnya. Nah, tayangan video itu membuat Bluebird diperbincangkan banyak kalangan tepat ketika kinerja perusahaan begitu baik di awal tahun 2023. Yang nggak kalah menarik adalah pernyataan Pak Sigit yang menjelaskan bahwa dengan menjadi pengemudi, dia bisa merasakan dan memahami masalah yang dihadapi oleh para pengemudi. Sekaligus dia jadi dapat feedback langsung dari para pelanggan dan dapetin banyak sekali insight yang akan menjadi pijakan dalam dia nanti akan melakukan perbaikan dan juga membuat berbagai keputusan. Yang keenam, Bluebird melakukan transformasi armada dengan kendaraan ramah lingkungan dan sudah 60 unit mobil listrik dioperasikan. Langkah ini bukan semata-mata untuk mendukung visi berkelanjutan, melainkan juga menghemat biaya operasional perusahaan. Bintarti A. Yulianto, VP Teknik Bluebird menjelaskan bahwa perawatan mobil listrik cenderung lebih murah karena tidak banyak komponen yang harus diganti secara berkala. Sehingga penghematannya bisa mencapai 30% dibandingkan dengan mobil combustion engine. Melalui visi berkelanjutan 50-30, Bluebird berharap bisa membuktikan komitmennya dalam mengurangi 50% emisi karbon dan buangan operasionalnya pada tahun 2030. Sehingga karena itu mereka akhirnya menargetkan tambahan 200-500 unit kendaraan listrik lagi.